Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, berjumpa lagi dengan saya Atif Indah. Kita masih melanjutkan video tutorial sebelumnya mengenai analisis regresi data panel. Nah, sekarang kita sudah masuk ke tahap ketiga, yaitu mengenai interpretasi model. Kita langsung saja masuk ke eViews. Nah, sebelum kita melakukan interpretasi model, kita harus ingat model mana yang terpilih pada step sebelumnya, yaitu step memilih model. Nah, pada step sebelumnya, yang terpilih adalah model CEM, sehingga di sini saya akan buka model CEM. Oke, sudah muncul hasil dari model CEM. Nah, kemudian hasil ini akan saya simpan pada Word ya. Caranya adalah klik kanan di sembarang tempat ya. Yang penting di kotak ini, klik kanan, kemudian pilih Save Table to Disk. Kemudian arahkan di mana folder atau di mana file akan kita simpan. Misalnya kita simpan di E ya, di folder A, kemudian kita beri nama hasil CEM. Kemudian save as type, pilih formatnya menjadi rich text format atau RTF ini ya. Kemudian klik save dan jangan lupa klik OK. Nah, oke, kita cek di file, di folder di mana kita menyimpan file Word tadi, ya ini sudah muncul hasil cem.rtf ini ya. Kita buka. Nah, ini sudah ada ya hasilnya, hasil file atau model CM tadi ya, output model CM ke dalam file Word. Nah, di sini nanti kita akan interpretasikan. Nah, di sini saya akan copy, kemudian saya pindahkan ke PPT ya, PowerPoint seperti ini karena akan saya presentasikan untuk interpretasi model. Nah, oke, di sini kebetulan model yang terpilih adalah CM, nah, sehingga yang kita interpretasi adalah model CM. Sudah ada di sini ya, copy paste atau hasil dari output CM. Kemudian ini adalah interpretasinya. Nah, ini adalah 3 unsur yang biasanya diinterpretasikan pada interpretasi model. Nah, kita mulai dengan koefisien determinasi bertanda hijau ini. Di sini saya tandai dengan tanda hijau. Nah, kita lihat di nilai adjusted R-squared. Nah, nilainya 46% ya, artinya variabel ROA atau Y dapat dijelaskan oleh variabel BOPO yang merupakan X1 dan FDR yang merupakan X2 sebesar 46%. Sedangkan sisanya ya, 100% dikurangi 46% sebesar 54% dijelaskan oleh variabel lain selain BOPO dan FDR. Kemudian, yang kedua, mengenai uji signifikansi simultan. Kita lihat yang bertanda biru. Nilai probability F statistik sebesar 0,0000 atau kurang dari 5%. Maka, hipotesis alternatif yang menyatakan bahwa variabel BOPO atau X1 dan FDR X2 secara bersama-sama atau secara simultan berpengaruh signifikan terhadap variabel ROA atau Y diterima. Yang perlu menjadi catatan adalah kata-kata signifikan ini. Nah, ini tidak boleh hilang ya. Kenapa? Karena ini yang menentukan atau ini yang menunjukkan bahwa memang hasilnya signifikan pengaruhnya ya. Kalau hasil ya, kalau berpengaruh itu pasti, tapi perlu dipastikan apakah signifikan atau tidak, sehingga kata-kata signifikan ini tidak boleh dihilangkan ya. Jadi artinya bahwa hasil dari uji signifikansi simultan ini memang signifikan karena signifikansinya kurang dari 5%. Kemudian mengenai hipotesis ini. Mengenai hipotesis ini kita sesuaikan dengan hipotesis yang kita ajukan. Nah, kebetulan di sini saya menggunakan 3 hipotesis, yaitu hipotesis alternatif 1, hipotesis alternatif 2, dan hipotesis alternatif 3. Jadi nanti disesuaikan dengan hipotesis yang diajukan. Oke, selanjutnya mengenai uji signifikansi parsial. Kita melihat di tanda yang berwarna ungu ini ya. Nah, ini. Nilai probability BOPO yang merupakan X1 sebesar 0,0000 atau kurang dari 5%. Maka hipotesis alternatif 2 yang menyatakan bahwa BOPO yang merupakan X1 berpengaruh secara signifikan terhadap ROA atau variabel Y diterima.
Nah, begitupun sebaliknya, jika signifikansinya lebih dari 5%, maka hipotesis alternatif 2 ditolak. Kemudian selanjutnya kita melihat nilai probability FDR atau X2 sebesar 0,0003 atau kurang dari 5%. Maka hipotesis alternatif yang ketiga yang menyatakan bahwa FDR X2 berpengaruh secara signifikan terhadap ROA variabel Y diterima. Nah, seperti itu ya. Begitupun juga sebaliknya, jika signifikansinya lebih dari 5%, maka hipotesis alternatif yang ketiga ditolak. Nah, itu disesuaikan dengan hipotesis yang kita ajukan. Nah, oke, demikian tutorial mengenai interpretasi model pada analisis regresi data panel dengan menggunakan eViews. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.